Seorang mertua di Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat membunuh menantu laki-lakinya. Pelaku tersinggung diejek korban saat pesta minuman keras bersama hingga mabuk. Jumadri, pria 35 tahun ini digelandang ke Polres Lombok Utara lantaran membunuh menantunya di Desa Batu Rakit, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pembunuhan ini berawal saat korban dan pelaku berpesta minuman keras. Dalam kondisi mabuk, keduanya terlibat cekcok setelah saling membanding-bandingkan kebolehan dan keberanian masing-masing saat merantau di Malaysia. Karena pengaruh miras, keduanya pun saling tantang berkelahi. Pelaku yang sudah tersulut emosi lalu pula mengambil sebilah senjata tajam di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat bertemu, korban dianiaya hingga tewas seketika. Panik takut diamuk warga yang melihat kejadian itu. Pelaku lalu menyerahkan diri ke Polsek Bayan sekaligus mencari perlindungan. Dari tangan pelaku disita sebilah senjata tajam yang digunakan pelaku membunuh korban. Jadi si korban keluar duluan menunggu si pelaku. Namun pelaku di tempat acara meninggal tadi di rumahnya Pak Nuta Dusun Batu Rakit tersebut, dia kan rumahnya bersebelahan. Sempat pulang mengambil celurit dan keadaan waktu itu sekitar 6:30 sudah remang-remang, kayaknya sudah tidak nampak apapun. Nah, ketika berhadapan-hadapan, di situ pelaku melakukan penebasan, menebas ke arah leher korban sebanyak 3 kali. Meski menyesal telah membunuh suami anaknya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polres Lombok Utara. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, kasus revenge porn di Kabupaten Pandeglang menjadi viral dan trending topik di media sosial. Korban berinisial Ika merupakan perempuan berusia 23 tahun, sedangkan pelaku bernama AHM berusia 22 tahun yang merupakan mantan pacar korban. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Kasus revenge porn atau pornografi balas dendam berbentuk ancaman penyebaran konten porno bila korban putus asmara dengan pelaku di Pandeglang menjadi viral lantaran keluarga korban menceritakan semua kronologi kejadian yang menimpa salah satu keluarganya di media sosial. Dalam kasus ini pihak keluarga merasa khawatir dengan sikap pelaku yang mengancam keselamatan korban. Kami kira ini hanya hubungan seksual biasa ya, tetapi setelah kami bertanya kepada satu persatu teman-temannya, ternyata mereka juga sudah dikirimi video-video tersirimin videonya. Jadi emang pelaku ingin membuat hidup adik kami tidak tenang, ya seperti yang jauh membuat kami lebih sedih lagi gitu ya. Ternyata bukan hanya soal hubungan seksual, ada kekerasan, ada gambar muka dicakar, ada lutut yang terbentur, ada rambut yang dijambak, ada berbentuk video, suara. Karena adik kami juga karena dengan rasa takut dia sering mengaktifkan teleponnya ketika dengan tersangka, jadi ada teman-teman yang menyaksikan. Selain itu, ia juga menganggap pihak kepolisian dari Polda Banten juga tidak mau rumit soal penanganan kasus anggota keluarganya sehingga kasus ini masuk dalam Undang-Undang ITE. Dalam proses hukum yang berjalan, ia menyebut adanya kejanggalan karena sidang pertama pihak korban tidak diundang dalam sidang serta adanya intimidasi dari pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten turut memberikan komentar. Diduga ada kesalahpahaman kakak korban sehingga merasa pihak Kejari tidak berpihak kepada mereka dan akhirnya berbuntut adanya postingan yang viral di media sosial. Kakaknya itu menceritakan bahwa 3 tahun lalu itu sebenarnya korban itu diperkosa. Nah, saat itu karena Kejari yang menerima itu menjelaskan bahwa untuk pemerkosaan ini tolong disampaikan, dilaporkan kembali kepada penyidik Polda. Kejaksaan nggak bisa langsung mendakwakan kasus pemerkosaan ini karena dalam berkas perkara hanya melanggar undang-undang ITE, yaitu mentransmisikan tadi konten yang bermuatan asusila ini, sehingga disarankan melapor ke Polda. Nah, kemudian dalam percakapan itu sempat jaksa mengatakan kalau kasusnya pemerkosaan 3 tahun yang lalu nanti gimana itu ya visumnya ya. Karena kasus untuk pembuktian kasus pemerkosaan itu kan harus ada upaya paksa, itu harus ada visumnya dan lain, kan sudah 3 tahun. Nah, inilah yang mungkin ditanggapi oleh pihak keluarga, kejaksaan kurang mendukung. Juru bicara Partai Perindo Ike Julius juga turut mengecam keras kasus revenge porn yang viral di media sosial ini.
Menurutnya kasus ini harus diusut tuntas secara hukum jika memang ada oknum yang mengintimidasi korban. Sebagai partai yang memiliki sensitivitas terhadap isu sosial perempuan dan anak, tentunya Partai Perindo dalam ini mengecam keras apa yang dialami seorang gadis yang menjadi korban kekerasan seksual di Pandeglang tapi tidak mendapatkan perlakuan dan tidak mendapatkan keadilan. Ini kalau saya harap kasus ini segera dituntut tuntas gitu. Diusut tuntas apabila memang benar ada oknum yang melakukan mengintimidasi korban, maka oknum itu segera harus diproses secara hukum. Pada sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Pandeglang, pelaku AHM dituntut dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kasus dugaan inses yang terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menyeret wali kota setempat ke ranah hukum. Keluarga yang tidak terima ibu dan adiknya dituduh terlibat penyimpangan seksual hubungan sedarah, merasa dicemarkan nama baiknya dan melapor ke polisi. Keluarga korban dugaan pencemaran nama baik didampingi masyarakat adat di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mendatangi kantor polisi untuk melaporkan Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar. Pelapor EY, 58 tahun bersama anak-anaknya FA, 30 tahun merasa dirugikan oleh ungkapan Wali Kota Erman yang menyebut anaknya MAZ, 28 tahun, terlibat kasus inses. Ungkapan Wali Kota Erman itu pun viral dan menimbulkan keresahan masyarakat. Menurut EY, pernyataan Wali Kota yang menyebutkan dirinya telah berhubungan intim dengan anaknya sendiri adalah tidak benar. Ia membantah semua pernyataan yang disampaikan Erman Safar. Terlebih, pernyataan Wali Kota itu bersumber dari anaknya MAZ yang saat ini sedang direhabilitasi di Institusi Penerima Wajib Lapor atau IPWL dalam kondisi tidak waras. Menurut keluarga, kondisi mental dan psikisnya terganggu akibat pernah kecanduan mabuk lab. Dua laporan pengaduan yang kami terima hari ini itu terkait dengan pemberitaan bohong, pernyataan yang disampaikan oleh kepala daerah di Kota Bukit Tinggi terkait dengan adanya dugaan perbuatan inses yang terjadi di Kota Bukit Tinggi itu antara anak dan orang tua kandung. Sementara untuk mengungkap kepastian kasus, pihak kepolisian Polresta Bukit Tinggi terus melakukan penyelidikan dan pendalaman dugaan inses dengan memeriksa sejumlah saksi. Jika terbukti bersalah mencemarkan nama baik seseorang, Wali Kota Bukit Tinggi terancam hukuman 4 tahun penjara. Sebelumnya, kasus yang menghebohkan warga Sumatera Barat tersebut diungkap Wali Kota Erman Safar di hadapan ratusan peserta sosialisasi pencegahan pernikahan anak di Aula Rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi 21 Juni lalu. Menurut Wali Kota Erman, peristiwa inses ibu dan anak ini sudah lama terjadi dan tidak ada yang mengungkap. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.